Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajri dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NIM 0520300148. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 untuk mata kuliah pemrograman berbasis web yang telah saya buat. Di sini tugasnya yaitu buatlah 2 halaman website yang perlu dikembangkan sebagai berikut. Pertama, halaman stok bahan ajar. Halaman ini menampilkan daftar stok bahan ajar untuk seluruh UT daerah. Di sini diminta untuk menampilkan daftar stok bahan ajar yang terdiri dari kolom data, kode mata kuliah dan mata kuliah, kemudian kategori mata kuliah, UT daerahnya, kemudian lokasi rak, jumlah stok bahan ajar, jumlah stok safety bahan ajar, status dan catatan. Baik, di sini sudah saya buat untuk halaman stok bahan ajarnya. Di sini sudah terdapat field-field yang diminta sesuai dengan tugasnya. Ini untuk bagian scriptnya yang menampilkan data tabelnya. Di sini juga dibuat JS-nya. Bagian ini untuk menampilkan data itemnya berdasarkan file data bahan ajar.js bagian var stoknya. Oke, selanjutnya diminta untuk terdapat fitur mengedit stok bahan ajar. Oke, sini sudah ada button untuk editnya. Kita coba edit, kita ganti harganya jadi 7.500, kemudian batas stok amanah kita ganti 19. Oke, kemudian kita klik update. Oke, ini sudah terupdate datanya, batas stok amanah jadi 19, terus harganya jadi 7.500. Scriptnya ada di bagian ini. Ini untuk menampilkan modal datanya, edit bahan ajar berdasarkan item yang dipilih tadi. Kemudian ini adalah script untuk update itemnya. Oke, selanjutnya yaitu terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort data stok. Terdapat fitur stok berdasarkan UT daerah dan kategori mata kuliah. Ini filternya. Di sini langsung otomatis menampilkan seluruh UT daerahnya. Misalkan kita klik Jakarta, nah nanti dia akan menampilkan sesuai dengan filter yang dipilih. Begitupun dengan kategorinya, misal kalau MK wajib dia akan muncul, kemudian ketika pilihan tidak ada karena tidak ada datanya. Oke, kemudian kita refresh lagi. Oke. Selanjutnya terdapat filter yang hanya menampilkan stok quantity dari jumlah safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan repeat order bahan ajar. Oke, di sini sudah ada filternya, tinggal diklik. Nah, nanti akan memunculkan data mata kuliah yang stoknya sudah menipis. Oke, kemudian terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Oke, kita refresh dulu. Kemudian ini ada judul, kemudian kita bisa edit misalkan berdasarkan ascending atau descending. Kalau yang sekarang ini ketika klik sort itu akan langsung ascending. Oke, misalnya kita ganti descending.
ketika klik descending maka akan menampilkan data berdasarkan abjad dari yang terakhir menjadi ke awal. Di sini dari depannya P, kemudian D, terus selanjutnya B. Kita ketika ascending nanti dari B dulu. Oke, misalkan stop. Nah, stopnya ini ascending berarti dari angka dari angka terkecil kemudian terbesar. Kita kalau jika kita ganti descending dia akan yang terbesar terlebih dahulu. Begitupun dengan harga, ketika descending nanti dia akan menampilkan urutan berdasarkan data harga yang termahal dan baru yang termurah. Oke, kita buka scriptnya. Untuk bagian filter di sini sudah ada. Ini untuk menampilkan short by-nya, kemudian di sini untuk menampilkan ascending descending-nya. Oke, di sini untuk short berdasarkan pilihannya. Ini yang berdasarkan judul, terus kemudian kita acak dia pilih descending atau ascending. Oke, ini scriptnya. Oke, selanjutnya ini filter-filter dapat di save ulang atau reset. Oke, ini bisa kita klik refresh, nanti dia akan non selected. Oke, kemudian implementasi dependent option, seperti misalkan ketika milih filter stop berdasarkan UT, maka baru akan muncul filter kategori mata kuliahnya. Oke, di sini sudah bisa ya. Oke, sudah disesuaikan. Lanjut, untuk ini menampilkan status dari stok bahan ajar, memberikan status aman. Oke, di sini sudah disesuaikan statusnya aman dan menipis. Memberikan status kosong untuk modelan server. Oke, karena ini tidak ada stok yang kosong, jadi tidak muncul. Terdapat fitur untuk menambahkan daftar bahan ajar baru melalui form kecil maupun data sederhana untuk setiap data field. Oke, di sini ada tombol button tambah, kita klik. Nah, ini kita bisa menambahkan data bahan ajar, misalkan kodenya kita klik submit. Oke, sini sudah bertambah datanya sesuai yang tadi kita input. Untuk tambah bahan ajar, script modalnya seperti ini. Script untuk JS tambah item barunya di sini. Untuk ini untuk edit data dan update datanya. Oke, selanjutnya untuk halaman tracking delivery order atau DO. Halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas praktik 1,
tapi di sini perlu mendapat framework Vue.js nya. Terdapat fitur input delivery order baru, kemudian data field yang producing ODO, tahun berjalan, sama squeeze number. Ini untuk nomor DO generate nya. Kemudian ada name, nama, ekspedisi, paket bahan ajar, tanggal kirim, total harga. Oke, kita buka untuk tracking DO nya. Halamannya seperti ini. Di sini ada script untuk menampilkan daftar delivery ordernya atau DO nya. Ada nomor DO, name, nama paket, ekspedisi, tanggal kirim, total, dan status. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Oke, di sini sudah ada. Ini untuk script untuk menambahkan datanya. Oke, kita coba. Ini sudah otomatis ya. Oke, lanjut. Masukkan name-nya. Kita lanjutkan. Dan kita pilih ekspedisi, paketnya, dan kirimnya, tanggal. Kemudian kita klik proses untuk input datanya. Oke, di sini sudah muncul data yang kita input tadi, dan langsung ke tergenerate nomor DO selanjutnya. Oke, ini untuk input datanya. Kemudian kita cari action save DO nya. Ini untuk simpan datanya, dan kemudian update tabelnya. Struktur proyek Vue.js pada tugas praktis disarankan adalah sebagai berikut: indeks HTML, stoknya. Oke, kita bisa cek di sini ada indeks, stok, trackingnya, kemudian JS-nya dipisah, dan CSS-nya, dan ini asetnya. Baik, itu saja tugas 2 praktik saya untuk mata kuliah pemrograman berbasis web. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.